Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi. Saya akan memperkenalkan hukum tajwid, yaitu tentang nun sukun. Sebelum bacaan nun sukun atau nun mati, disebut juga dengan tanwin. Dalam ilmu tajwid terbagi menjadi 5 jenis utama tergantung huruf hijaiyah yang bertemu dengannya. Berikut adalah rincian lengkap cara membacanya dan huruf-hurufnya. Yang pertama yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Ketika huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf alif, ha, ain, ha, ghain, kha, maka disebut hukumnya adalah idhar halqi. Cara membacanya jelas, tidak boleh dengung ataupun samar. Yang berikutnya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, yaitu huruf ya, nun, mim, dan waw. Apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw, maka dibacanya dengan melebur ke dalam huruf berikutnya disertai dengan dengung. Yang ketiga adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro. Ketika huruf nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan huruf lam atau ro, maka cara bacanya melebur ke dalam huruf berikutnya tapi tidak dengan dengung. Yang keempat adalah iklab. Iklab adalah hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara bacanya adalah dia berubah menjadi huruf mim. Cara bacanya disertai dengan dengung. Yang kelima adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf selain huruf-huruf yang di atas, yaitu ada 15 huruf. Antara lain ada huruf sa, ta, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dad, ta, dha, fa, qaf, dan kaf. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, maka kita membacanya dengan disamarkan, menjaga antara jelas dan dengung. Baik, itu tadi kita mengenal dari hukum nun sukun atau tanwin. Baik, kita akan mempelajari hukum nun sukun atau tanwin ini melalui contoh-contoh bacaan di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu idhar halqi. Idhar halqi yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar antara lain hamzah, ain, ha, ghain, kha, maka harus dibaca jelas. Contohnya man amana, nun bertemu dengan huruf alif atau hamzah, maka harus dijelaskan huruf nunnya, man amana. Berikutnya di hukum idgham bi gunnah, yaitu huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Jika bertemu dengan salah satu huruf ini, maka cara bacanya disertai gunnah atau dengung. Contoh bacaannya may ya'mal, nun bertemu dengan huruf iya, maka dibacanya masuk ke dalam huruf iya disertai dengan dengung. Contohnya
may ya'mal, may ya'mal. Itu contoh dari idgham bi gunnah. Yang berikutnya yang ketiga yaitu idgham bila gunnah, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, maka cara bacanya masuk ke dalam huruf berikutnya tapi tanpa dengung. Berbeda dengan idgham bi gunnah. Jika idgham bi gunnah, cara bacanya masuk ke dalam huruf berikutnya disertai gunnah atau dengung. Nah, kalau jika idgham bila gunnah, maka dibacanya masuk ke dalam huruf berikutnya tanpa gunnah. Contoh bacaannya yaitu mir rabbihim, mir rabbihim. Nun sukun bertemu dengan huruf ro, maka dibacanya tidak dengung, tidak boleh lama-lama, misalnya mir rabbihim, tetapi hanya distasdid saja, langsung masuk ke huruf ro. Contohnya mir rabbihim, mir rabbihim. Ya, tadi adalah contoh dari idgham bila gunnah. Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yaitu hukum nun sukun atau tanwin yang keempat, yaitu iklab. Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka menjadi huruf mim. Cara bacanya adalah disertai dengan gunnah atau dengung. Contoh bacaannya adalah ambihum, ambihum. Nun sukun bertemu dengan huruf ba, bacanya ambihum, bukan anbi, tetapi ambihum. Nun sukun berubah menjadi mim apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Tadi adalah contoh dari hukum nun sukun atau tanwin yang keempat, yaitu iklab. Yang berikutnya hukum nun sukun atau tanwin yang kelima, yaitu idhar halqi, yaitu apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, dan kaf. Apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ini, maka cara membacanya disamarkan. Samar itu menjaga antara jelas dan dengung. Contoh bacaannya adalah antunzirhum, antunzirhum, bukan antum, tapi antum, antum, antunzirhum. Ya. Ini adalah contoh bacaan ikhfa hakiki, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf dalam Al-Quran, yaitu huruf ta, sa, jim, dal, zai, zal, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, dan kaf. Dan cara bacanya adalah samar atau menjaga antara jelas dan dengung. Ya, baik, kita ulang kembali. Hukum nun sukun atau tanwin itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama idhar halqi, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iklab, dan yang kelima ikhfa hakiki.
Dari kelima hukum ini, maka cara membacanya berbeda-beda. Ada yang dibacanya jelas, ada yang dibacanya melebur dengan dengung, ada yang bacanya melebur tanpa dengung, ada yang membacanya merubah huruf nun sukun atau mim, nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim, dan ada juga yang disamarkan. Jadi ketika kita mempelajari hukum membaca Al-Quran, hukum nun sukun dan tanwin, maka seperti ini cara bacanya. Baik, demikian dulu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.